Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi min Allah ya'nil rijali bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah yaj'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yaj'aluna fi zumratihim bil'afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Itu yang dari Palembang mau lihat saya ke sini. Kamu yang lihat saya kok lihatnya HP? Kamu aneh banget loh. Ya. Yang dari sono-sono mau lihat saya langsung ke sini, kamu kok lihatnya di situ senengnya. Aneh bener dia. Ngaji dulu ya. Ngaji dulu ya. Selesai kita membahas yang lalu tentang rukun iman. Yang terakhir adalah iman kepada yang ngangon lewat ikut semua langsung. Itu rukun iman yang keenam selesai kita bicarakan. Itu yang berkaitan dengan qadha dan qadar. Jadi menyikapi qadha wal qadar
Seorang muslim harus mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah karena qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan bisa seseorang itu menjadi orang yang ikhlas kecuali dia iman kepada qada wal qadar. Tidak akan bisa seseorang mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat kecuali iman pada qada wal qadar. Tidak bisa seseorang itu mentauhidkan Allah dengan benar kecuali dia iman pada qada dan qadar. Jadi iman pada qada wal qadar ini poin utama. Apabila seseorang sudah iman ini dengan benar, maka segala yang dia kerjakan akan menjadi ikhlas. Ucapan yang kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu betul-betul ucapan yang muncul dari orang yang mengimani qada dan qadar. Artinya kita ini nggak bisa mengatur apapun. Semua yang terjadi itu atas aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting sekali. Kalau seseorang kok sampai tidak iman kepada qada wal qadar dengan benar, artinya dia masih mengikut sertakan dirinya di dalam perjalanan hidupnya. Orang masih menyertakan kemampuannya, masih menyertakan dirinya punya andil, dirinya bisa ini, dirinya bisa itu di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala apa yang dia melakukan tidak punya nilai. La haula wala quwatanya itu bohong. Makanya ini penting. Seseorang yang betul-betul bisa la haula wala quwata itu luar biasa. Hingga kata Nabi apa? La haula wala quwata itu kanzun min kunuzil jannah. Di antara perbendaharaannya surga. Di antara pepohonan surga, perbendaharaan kekayaan surga itu di antaranya adalah la haula wala quwata illa billah. Jadi kalimat ini kalimat penting sekali. Lah gara-gara kalimat ini sudah biasa kita baca, jadinya jadi mantra, jadinya hanya sebagai bacaan biasa tanpa punya makna. Makanya kita ini disuruh mempelajari sesuatu itu agar sampai kepada maknanya. Jangan hanya kalimatnya dibaca tapi nggak punya makna apa-apa. Kalau kita kok betul-betul bisa menghayati, memahami kalimat la haula wala quwata, kita akan bisa mengimani bahwa segalanya ini adalah takdirnya Allah. Nanti kita nggak akan mudah protes. Apapun yang terjadi nggak akan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi virus seperti sekarang yang nggak protes. Terjadi keadaan macam-macam yang nggak protes. Kenapa? Karena semua ini ada di dalam takdirnya Allah. Semua ini ada dalam ketentuan Allah. Dan setiap yang Allah tentukan pasti membawa nilai kebaikan, membawa nilai hikmah. Nah, hikmah itulah yang mau kita petik, hikmah itulah yang mau kita ambil agar kita betul-betul bisa menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita kelihatannya mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi masih mengakui dirinya ini ikut campur di dalam mendapatkan sesuatu. Contoh, banyak sekali di antara kawan-kawan kita yang ngomong, ya memang ini semuanya takdirnya Allah. Tapi kalau saya nggak nyari, kan nggak dapet. Nah, ya berarti dia dan Allah itu kerjasama. Allah bagian naruh rezeki, dia bagian ngambil, kan berarti ini. Allah naruh, kalau dia nggak ngambil hilang. Berarti yang Allah kasih
nggak tahu nyasar kemana dah itu. Bagaimana sih kok pahamnya begitu? Bagaimana itu orang rada senewan itu mesti bawa ke grogol dia, bawa ke grogol, disuntik kepalanya biar sehat maksudnya. Memang semuanya takdirnya Allah, tapi kalau saya nggak berobat ya kan nggak akan sehat. Jadi Allah yang bagian bikin sakit, dia yang bagian berobat. Memang jodoh kan dari Allah. Lalu kalau saya nggak nyari-nyari ya nggak dapet. Gimana sih yang begini? Ini yang demikian mestinya la haulanya pasti hilang. Udah. Orang yang masih di hatinya keyakinannya seperti itu, la haula wala quwata pada dirinya mesti hilang. Karena dia masih mengandalkan kemampuan pada dirinya untuk bisa menghasilkan sesuatu. Artinya apa? Dia dan Allah bekerja sama. Allah punya andil 50%, saya punya andil 50%. Bagaimana begitu? Masa ada iman sama Allah begitu? Lah Allah itu dianggapnya apa? Allah itu dianggap hanya menciptakan fasilitas, terus setelah itu terserah saya mau pakai fasilitasnya ya jalan, saya nggak pakai ya rugi saya sendiri. Ini kayak demikian. Maka orang yang mengimani Allah demikian itu mencacati derajat kemuliaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tiap waktu membaca surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu isinya pengakuan kita kepada ketauhidannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal surat sudah dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam makna tauhid itu dimaknai ini semua nggak akan terjadi kecuali atas kehendaknya Allah. Bismillahirrahmanirrahim maknanya atas kudratnya Allah, atas iradatnya Allah, atas ilmunya Allah, segala ini bisa terjadi. Ketika sudah kita akui bahwa semuanya ini terjadi atas kudrat iradatnya Allah, lanjut ayatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Allah zat yang maha terpuji. Artinya mau dia ngasih saya, mau dia nggak ngasih saya, tetap Allah maha terpuji atas penciptaan seluruh alam semesta ini. Sampai kepada Ar-Rahman-Ar-Rahim, dia maha pengasih, dia maha penyayang, sampai pada Maliki Yaumiddin, dia yang merajai segala sesuatu, dia yang merajai hari kebangkitan nanti, dia yang menguasai kita semuanya, sampai kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu maknanya? Ini makna tauhid. Makanya kalau kita kok sholat, kata Imam Ghazali, kalau kamu kok sholat itu pikirannya kemana-mana, sering nggak begitu? Apa fokus terus kalau sholat itu? Apa kalau sholat asal takbir Allahu Akbar, pikirannya melayang kemana-mana, sering begitu? Apa nggak pernah? Kalau nggak pernah, saya mau sekolah sama kamu dah gitu. Gimana caranya sholat biar pikirannya nggak melayang? Kata Imam Ghazali apa? Kalau kamu sholat kok pikirannya melayang-layang, usahakan fokus dalam 3 tempat. Yang pertama, fokus pada bacaan takbiratul ihram yang pertama, yaitu Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu maknanya mentauhidkan Allah di situ. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya Allah, aku berada di jagat ini
dan aku diberi kesempatan oleh Allah menjadi hamba yang bisa menghadapkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita menghadapkan diri kepada Allah, ngakui saya bisa menghadap ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada makna itu, yang pertama fokus di situ, yang lainnya kita lupa nggak apa-apa, tapi begitu situ ingat, oh ya Allah, saya ini datang kemari, saya ini duduk di sini, saya berdiri di sini menghadap kepada Engkau ya Allah sebagai pemilik alam raya ini, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Yang kedua, fokus dalam surat Al-Fatihah pada bacaan tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu maknanya? Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Jadi kayak ini kita sama Allah kerjasama. Ya Allah, saya kan sudah nyembah Engkau ya Allah. Ambu ya sekarang Engkau nolong saya butuh pertolongan ya Allah, ini utang belum dibayar, anak sekolah belum dibayar. Ini istri minta cerai ya Allah, mudah-mudahan didamaikan ya Allah. Saya di kantor mau dipecat, mudah-mudahan didamaikan. Itu enggak begitu. Bagaimana kita nyembah kepada Allah, kemudian kita menganggap kita punya masalah, Allah yang harus nyelesain masalah kita. Kayak masalah itu enggak timbul dari Allah. Kayak masalah itu semuanya muncul sendiri, terus Allah kita jadikan tameng untuk menolong kita. Enggak begitu, bertauhid enggak begitu. Bertauhid mestinya dibalik. Kalau ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makna di hati kita dibalik ayatnya. Apa? Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Apa maknanya? Hanya atas pertolonganmu ya Allah aku bisa ibadah. Kalau Engkau enggak menolong saya sekarang ini bisa berdiri, mengangkat tangan, baca Fatihah, bisa ruku, bisa sujud, saya enggak akan jadi orang yang sholat ya Allah. Saya enggak akan jadi orang yang ahli ibadah ya Allah. Jadi makna tauhidnya harus dibalik. Artinya betul-betul kita mengakui pentauhidan Allah, tidak ada yang menjadikan saya ibadah, hanya Allah. Saya nggak ikut andil sama sekali di dalam mengangkat tangan ini, di dalam. Walaupun ini tangan kita usahakan, saya ngangkat tangan, saya ambil wudhu, saya pakai baju, tapi cara mentauhidkan Allah, kita mengakui bahwa semua itu adalah atas pertolongan Allah. Dari mana dasarnya? Dari la haula wala quwata. Kalau masih mengakui saya bisa takbir ya Allah, saya bisa ruku ya Allah, saya bisa salam selesai ya Allah, terimalah sholat saya. Ini mesti enggak la haula, bohong kalau la haula. Kalau orang la haula itu ya mesti enggak bisa sholat, enggak bisa ngangkat tangan, enggak bisa sujud, enggak bisa. Artinya hatinya mengakui saya ini lemah ya Allah. Adapun sekarang saya bisa takbir, saya bisa berdiri, saya ini semua atas pertolonganmu ya Allah. Hingga orang yang betul-betul bertauhid, betul-betul ikhlas kepada Allah, nggak akan nuntut surga. Orang yang sholat, yang nuntut surga, mesti ikhlasnya rusak, mesti ikhlasnya nyerempet-nyerempet nggak jelas. Kamu pingin sesuatu, pasti kamu mengerjakan beberapa perkara yang perkara itu kamu lakukan ingin mendatangkan sesuatu yang kamu inginkan. Kamu ibadah kok pinginnya surga, maka ya terpaksa kamu ibadah. Kalau saya nggak ibadah ntar ya nggak dapat surga. Hari ibadahnya hanya karena surga, rusak tauhid kita. Jadi kalau orang kok bisa bertauhid dengan benar, mestinya hidupnya akan indah. Dia nggak akan memaksakan apapun. Semua ini saya kerjakan karena Allah.
Indah sebenarnya hidup kamu itu indah. Enggak ngiming-ngiming neraka, takut neraka, enggak kepencut sama rayuan surga, enggak, tapi murni ini semua karena ibadah, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ngapain kamu ibadah? Karena memang Allah itu berhak disembah. Allah itu Tuhan yang Maha Agung yang punya hak untuk disembah. Jadi saya nyembah Allah itu karena memang Dia itu Tuhan, berhak untuk disembah, bukan karena Dia kan nawarin saya surga, karena Dia kan nawarin saya kemuliaan di dunia, Dia nawarin saya ini, Dia nawarin saya ini hingga saya mengerjakan itu semua. Ini enggak beres. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita artikan hanya atas pertolonganmu ya Allah saya bisa ibadah. Kalau kamu nggak nolong saya ya Allah, engkau nggak jadikan pertolongan untuk saya tidak akan bisa ibadah. Ini maknanya orang betul-betul mentauhidkan Allah. Yang ketiga di dalam tahiyat ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya konsentrasi pada waktu itu, ingat pada waktu itu saya betul-betul mengucapkan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan siapa saja orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah maka Rasulullah akan membalas salamnya. Nah, jangan sampai waktu Nabi membalas salam kitanya lagi nggak inget Nabi, kan berat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bikin salihin. Pas Nabi jawab waalaikumsalam, kamunya lagi ke sono. Waalaikumsalam. Ini nggak beres ini. Artinya jangan sampai pas bacaan itu hati kita sedang lengah mikirin macam-macam, jangan. Tapi usahakan pas 3 posisi bacaan itu hati kita konsentrasi mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul punya makna dalam sholat, punya nilai dalam sholat. Ini usahakan dalam posisi-posisi itu kita betul-betul bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibadah, sebenarnya ibadah yang diperintahkan Allah itu satu ikhlas. Orang yang hidupnya dengan cara ikhlas itu indah semua. Gara-gara kita nggak ikhlas susah. Gara-gara nggak ikhlas ribet hidup kita. Gara-gara nggak ikhlas capek hidup kita. Kamu sholat ke masjid ikhlas karena Allah, ya sudah, yang penting pakaiannya rapi, pakainya peci, sarung dipakai, koko dipakai, sudah, nggak ngelirik yang lain. Tapi kalau ini kalau saya cuman begini nggak diperhatiin orang nih, ini gara-gara nggak ikhlas muncul pakai macam-macam sisiran, pakai sorban, biar orang ngeliatin saya. Ini muncul nggak ikhlas. Ketika muncul nggak ikhlas, kamu mesti timbul upaya baru yang menyusahkan kamu. Jadi semua pekerjaan kamu kalau ikhlas sebenarnya nggak nyusahin, nggak. Kamu nolong orang ikhlas karena Allah, ya sudah, tolong selesai. Tapi gara-gara bukan maunya ada upahnya, ribet akhirnya nungguin di situ. Mas, kan saya udah nolongin. Apa saja kalau kita kerjakan dengan adab, pamrih, ada tendensi, mesti kamu akan memunculkan satu perbuatan yang itu nggak diperintah oleh Allah. Yang mana perbuatan itu untuk mendatangkan keinginan kamu sendiri. Kalau ikhlas karena Allah, ya nggak ada tendensi apa-apa. Sholat ya sholat, salam pulang. Habis ngaji salam pulang. Baca Quran nggak usah pakai mic, selesai tutup. Kalau ini kan enggak pakai mic biar orang dengar semua.
Mesti muncul sesuatu perbuatan yang hasilnya ingin kamu rasakan sendiri. Itu hilangnya keikhlasan. Jadi kalau orang kok mau ikhlas, nggak ada embel-embel apapun di situ. Adapun kok saya dapat, oh dikasih ini, oh itu urusan Allah mendatangkan untuk saya. Kalau sudah Allah mau mendatangkan untuk saya, nggak bisa kamu tolak. Kadang kamu dipaksa oleh Allah untuk menerima sesuatu yang memang dikehendaki oleh Allah untuk kamu terima. Jadi ibadah yang paling indah, ibadah yang paling mudah itu adalah ikhlas. Kalau nggak ikhlas malah susah. Lah orang sekarang malah aneh, ikhlas itu susah. Nah dibalik malah. Untuk jadi ikhlas malah susah. Ikhlas itu susah. Justru ibadah yang paling mudah itu ikhlas. Gara-gara kamu itu keluar dari ikhlas, kamu nyusahin diri malah. Saya kan pengen dapatnya surga sholat. Akhirnya Pak, terpaksa tahajud, terpaksa duha, terpaksa kalau saya enggak duha, ntar enggak dapat surga. Atau kamu dapat kekayaan. Karena kamu sholat duha terus tiba-tiba kaya. Akhirnya apa? Nggak berani ninggalin duha. Kenapa? Oh kalau duha saya tinggal ntar miskin lagi saya. Loh. Ini hilang keikhlasan. Hingga muncul perbuatan-perbuatan yang sebenarnya perbuatan itu bukan karena Allah, tapi karena selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kamu ikhlas, indah hidup kita indah. Sholat indah, ngaji indah, kerja ya indah, kamu zikir malam ya indah. Kenapa? Kamu nggak punya tendensi embel-embel apa-apa kepada Allah, kepada yang lain selain Allah. Harapan kamu hanya keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini yang bisa begini hanya orang-orang yang la haula wala quwata illa billah. Yang orang itu percaya semua ini sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk penyakit corona. Lagi musim sekarang. Kamu nggak pakai ini? Masker nggak? Kalau masker kurang tebel pakai sejadah. Puterin biar tebel jadinya. Jadi kita imani yang benar. Kalau ditanya umpamanya, itu virus corona itu ciptaan siapa? Oh, itu ciptaannya Allah. Jadi virus corona itu barangnya, kerjanya ngapain? Kalau memang dia ciptaannya Allah, itu virus corona itu kerjanya ngapain? Kerjanya apa? Kerjanya sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah segala yang ada di langit dan di bumi, termasuk virus corona. Kerjanya hanya bertasbih kepada Allah. Lah kamu kok takut sama makhluknya Allah yang lagi bertasbih? Kan aneh. Penyakit corona itu makhluknya Allah, kerjanya bertasbih kepada Allah. Allah yang perintahkan itu. Maka makhluk-makhluk selain manusia itu kalau berhenti bertasbih, maka dia mati. Takdirnya begitu. Kalau berhenti bertasbih, maka dia mati. Jadi kita harus meyakini virus itu adalah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang harus kita imani dengan baik? Yang harus kita imani dengan baik, yang pertama sabdanya Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, tidak ada penyakit menular. Ya, tidak ada penyakit keturunan. Kalau kata dokter ada penyakit keturunan, ada penyakit menular. Nah sekarang kita nanya, kalau memang penyakit menular itu ada, yang pertama menularkan siapa?
Kita nanya nih, oh seseorang ini kena kencing manis, diabetes meletus semuanya. Ini kena penyakit kencing manis. Kamu kena kencing manis kenapa? Oh karena bapak saya kencing manis, jadi saya nurun bapak saya. Lah bapak kamu nurun siapa? Nurun bapaknya lagi pasti dong. Masa nurun tetangga, kan aneh. Nah terus kakek kamu nurun siapa? Ya kakeknya lagi. Lah terus sumber yang pertama sakit itu nurun siapa? Kan aneh ini. Jadi kamu mesti punya pemikiran yang pikiran kamu itu terbangun seperti pikirannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Nabi ngajari sama sahabat-sahabatnya ketika Nabi ngomong tidak ada penyakit menular. Logika apa yang Nabi sampaikan? Kata Nabi, kalau memang ada penyakit menular, si A sakit karena si B, B sakit karena si C, C sakit karena si D, maka ditanya sama Nabi, yang pertama sakit si D itu ketularan siapa? Coba jawab. Kalau memang ada penyakit menular, A sakit karena B, B sakit karena C, C sakit karena D. Lah, D ini ketularan siapa? Coba jawab. Mandek kan? Ini logika Nabi begini, hingga wajib kita imani semua penyakit datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mampu mendatangkan penyakit untuk D, Allah mampu bikin penyakit untuk si C, Allah mampu bikin sakit untuk si B, untuk si A, untuk siapa saja Allah mampu bikin sakit. Jangan terus dianggap bahwa oh virus corona ini menyebar sendiri-sendiri, sono lari, siapa aja yang ketempelan akan sakit. Enggak begitu, enggak, ada takdirnya Allah di situ. Di virus corona itu ada takdirnya Allah. Siapa yang akan sakit sama Allah ditulis di virus itu. Jadi kok kamu kok ketempelan virus, di virus itu nggak ada nama kamu, ya kamu nggak akan sakit walaupun ketempelan virus. Mana contohnya? Contohnya api neraka. Api neraka itu bukan terus tiap yang masuk neraka itu dibakar, enggak. Api neraka itu juga ada takdirnya Allah. Siapa yang enggak ada tulisannya terbakar, walaupun masuk ke neraka, ya enggak akan terbakar. Buktinya siapa? Para malaikat. Malaikat itu keluyur di neraka, ya enggak kebakar. Nabi Muhammad SAW keluyur di neraka, ya enggak kebakar. Kok keluyur? Lah narikin umat sih yang pada kecemplung di neraka. Ya Allah, buaya itu diangkat ya Allah. Tapi ya dianya enggak panas. Kenapa? Memang Allah yang menentukan siapa yang akan panas, siapa yang enggak akan panas, siapa yang akan sakit, siapa yang tidak akan sakit. Jadi jangan dianggap virus itu menyebar penyakit atas maunya sendiri, enggak ada. Virus itu menyebar penyakit atas maunya Allah Subhanahu wa taala. Kan kita dengar di sono itu di negeri Cina ada sekelompok orang Islam namanya apa? Uyghur apa? Uyghur, susah amat namanya. Itu dah. Itu sekelompok itu katanya diberitakan nggak ada yang sakit. Lah kok bisa? Kok bisa hidup di tengah-tengah orang sakit malah dia nggak? Malah yang di luar sana sampai Cina, sampai Amerika, sampai Italia, Arab Saudi, sampai Indonesia terakhir bontosnya baru kena juga Indonesia. Kok bisa malah yang di tengah-tengah nggak kena penyakit? Ya kamu jangan gumun, jangan getun, jangan bingung. Allah yang punya takdir begitu.
Kalau di tulisan penyakit itu nggak ada nama kamu, biar kamu peluk-peluk itu yang kena virus corona, ya nggak apa-apa. Tapi jangan dites maksudnya. Kecuali kamu tahu virus itu nggak ada nama kamu, boleh kamu peluk-peluk. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan bersama orang-orang yang kena penyakit kusta. Penyakit kusta itu kalau sudah nempel sama kamu cepet. Nabi makan sama orang yang sakit kusta. Lah kok berani Nabi? Ya berani. Kenapa? Di penyakit itu nggak ada tulisan nama Nabi, jadi ya tenang-tenang aja. Karena dia tahu nggak bakal sakit kustanya, Nabi makan. Lah, apa perintah Nabi yang bersangkutan dengan penyakit wabah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila di tengah-tengah kalian terjadi wabah penyakit, karena wabah penyakit ini kan nggak cuma sekarang, sejak dulu zaman Nabi, sejak sebelumnya pun itu biasa ada penyakit. Wabah penyakit sudah biasa. Kata Nabi apa? Orang yang sakit, sekelompok kaum kok sakit, maka yang sakit semua satu kelompok itu dilarang keluar dari daerahnya, haram. Namanya orang luar Batang kena penyakit ini, maka orang luar Batang yang sakit itu dilarang keluar. Orang di luar dilarang masuk. Ini berarti Nabi mengajarkan hakikat dan mengajarkan syariat. Jadi caranya kita terhindar dari virus itu bagaimana? Caranya yang sakit nggak boleh keluyuran kemana-mana, yang sehat nggak boleh masuk ke situ. Selesai masalahnya. Ini nggak sakit kemana-mana keluyuran, biar orang kebagian semua, kan berat begitu. Lah yang nggak iman sama Allah takut, jangan. Wah, ini orang pada kabur semua pakai masker harganya mahal. Begitu diumumin Indonesia kena penyakit corona, yang diingat pertama siapa? Pramuka, penjual masker. Kan aneh, nggak inget Allah malah ingetnya masker. Yang diinget cuci tangan pakai apa? Antiseptik, cuci tangan pakai ini, beginilah. Jadi kita harus ingat itu semuanya itu sudah ada tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita cerita kemarin, zaman itu ada yang namanya peristiwa tentang burung ababil. Burung ababil itu diperintahkan oleh Allah datang dari neraka membawa batu-batu neraka. Di setiap batu-batu yang dibawa itu ada namanya orang-orang yang akan dikirimkan batu tersebut. Jadi burung ababil itu nggak sembarangan kayak Amerika ngebom Iran itu, Irak. Wow. Dari pesawat di atas bom diluncurkan, siapa aja yang kena, orang miskin kena, yang nggak salah kena. Burung ababil nggak begitu. Tapi burung ababil Allah perintahkan bawa batu itu tiap-tiap batunya ditulis namanya tiap-tiap orang pasukan dari pasukan gajah. Maka ketika burung itu menjumpai nama yang dituju, dijatuhkanlah batu tersebut, mati. Jatuh mati. Jadi nggak ada yang lain yang kena, nggak ada, ya hanya orang-orang yang sudah Allah takdirkan itu. Begitu juga penyakit corona, ini sudah Allah takdirkan. Jadi nggak sembarangan, nggak. Jangan terus tiba-tiba main. Nanti Allah juga yang akan bikin obatnya. Allah akan bikin penawarnya. Kamu nggak usah khawatir, nggak usah. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu
diperintahkan oleh Allah membuat kapal. Bikinnya kapal itu di tengah-tengah kota. Ibaratnya di sini, lautnya di sono, laut di sono, bikinnya kapal di sini. Lah orang kampung kan ribut. No, ini kamu ini gila bagaimana sih? Ini sudah perkotaan, di atas lagi laut, itu jauh dari sini, kok kamu bikin kapal di sini bagaimana? Oh, cuma perintahnya begini, bagaimana sih? Emang saya mau bantah perintah? Ini Allah yang perintah. Dibikin kapal. Begitu kapalnya hampir jadi, kalau pas malam Nabi Nuh nggak ngerjain kapal, tiba-tiba orang-orang kampung datang berak di atas kapalnya Nabi Nuh. Kan kurang ajar. Saking nggak senengnya sama Nabi Nuh, proyeknya bikin kapal diberakin. Masing-masing pada berak semua di situ. Sampai kapal itu geladaknya penuh dengan tokai, kata orang. Bukan korek, bukan. Ini kurang ajarnya umat zaman Nabi, kaum zaman Nabi. Lah, Allah yang menjadikan ketentuan, tapi Allah punya rencana, Allah punya kehendak yang istimewa. Sampai akhirnya ada orang yang pincang, jalannya aja dituntun, pingin naik, pengen ikut berak, kan kurang ajar. Udah pincang, jalannya susah, mau ikut berak. Begitu naik sampai atas, diangkat-angkat sama kawan-kawannya, naik sampai ke atas, jatuh blek di atas, pas nempel di begitu nempel di situ, tempat sakitnya juga kena tai itu, dia bangun sehat. Turun dari kapal, nggak pakai diangkat-angkat, loncat dia. Yang di bawah bingung, kamu kok sehat? Makan apa? Makan kotoran di atas katanya. Masih ada nggak? Masih banyak loh. Wah, akhirnya sekampung rebutan semua tokai yang ada di atas. Coba dalam waktu sekejap bersih kapalnya Nabi Nuh. Ini Allah yang menghendaki. Jadi kita nggak usah khawatir. Mudah-mudahan Allah jadikan penawar untuk penyakit corona dan semua orang-orang bisa disembuhkan insya Allah. Ini masuk waktu Isya, kita dengar adzan sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
haula wala quwwata illa billahil aliyyil haula wala quwwata illa Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatul qa'imah sayyidina Muhammadil wasilatul fadilah wa syarafa wa darajatul 'aliyatur rafi'ah wa badhul maqamal mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan sedikit sambil nunggu yang salat sunnah. Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah tentang bagaimana Allah menjadikan rezeki kepada hamba-hambanya. Ya Allah, bagaimana sih Engkau mentakdirkan rezeki? Bagaimana Engkau mengatur rezeki untuk hamba-hambamu ya Allah? Nabi Musa nanya ini. Maka Allah perintahkan Nabi Musa mendatangi sebuah batu. Diperintah oleh Allah Nabi Musa untuk memukul batu tersebut. Maka dipukullah batu itu sama Nabi Musa. Nah, sudah terpecah. Maka bagian yang terbesarnya pukul lagi Musa, dipukul lagi sama Nabi Musa, pecah lagi. Di dalam pecahan yang kecil itu ada encu. Kamu tahu encu nggak? Encu itu apa? Jentik nyamuk itu kan. Ada encu yang hidup sama anak-anaknya di situ. Bayangkan itu. Batu, di tengah-tengah batu kecil itu hidupnya bagaimana? Nafasnya bagaimana? Cara nyarinya, makan bagaimana coba? Tapi hidup dan punya anak keturunan di situ. Makanya bisa mengatakan apa? Kata Allah apa? Musa, saya nggak pernah lupa sama hamba saya. Saya nggak pernah lalai Musa sama semua yang saya ciptakan. Dimanapun dia berada akan saya urus dia Musa. Ini takdirnya Allah. Jadi kalau kamu kok sebagai manusia masih bingung, masih keder, masih ragu pada takdirnya Allah, aneh. Dari lisan-lisan kamu pernah terucap namanya Allah. Kamu ragu, rezekinya kok seret begini gimana sih? Aneh. Yang kafir-kafir yang nggak pernah melafadzkan nama Allah dijatah rezeki sama Allah. Bagaimana kamu yang dari mulut kamu pernah nyebut nama Allah, kamu hambanya Allah, apalagi pernah sujud pada Allah, kok ragu, takut kamu nggak diurus sama? Oh, ini sudah aneh luar biasa. Yang begini ini perlu dipegang jidatnya. Nah, kalau pegang begini nggak berasa, pakai alat buat corona itu tembak ces. Nah, coba anget nggak gitu? Kalau anget, nah, bawa grogol langsung begini.
Ini yang kafir-kafir yang gak jelas, hewan encuk yang di dalam batu diurus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita hambanya Allah, taat sama Allah, mengabdi sama Allah, masa gak diurus sama Allah? Nanti di neraka orang-orang yang di dunia dihidupkan oleh Allah dengan kenikmatan yang luar biasa, hidupnya tiap hari indah, asal keluar rumah mobil, masuk rumah kursi empuk, karpet empuk, makan yang indah, tidur AC, dipijitin, semua indah, pabrik rentet, duit nggak kehitung, pokoknya hidupnya selama tinggal di dunia 80 tahun kita hitung, orang itu hidup dengan keindahan di dunia. Begitu di akhirat masuk nerakanya Allah, sampai neraka dia disiksa, ditanya sama Allah, manusia, kamu sekarang masuk nerakaku dan merasakan siksaku. Saya mau tanya, dulu kamu hidup dengan keindahan, kenikmatan, kemewahan, kesenangan selama 80 tahun. Coba, apa pendapat kamu tentang kenikmatan yang kamu rasakan 80 tahun? Kata mereka apa? Nggak berasa ya Allah. Kenikmatan yang 80 tahun itu tidak mereka rasakan, mereka lupa dengan kenikmatan itu. Kenapa? Karena sekarang telah mendapatkan siksa Allah yang luar biasa. Sama aja begini, kamu dikasih permen coklat, dikasih es krim yang enak, dikasih makanan pizza yang enak, begitu kamu makan, selesai makan, digebukin sampai seharian, itu kira-kira pizzanya berasa nggak kira-kira? Berasa nggak kira-kira? Nah, itu begitu. Sebaliknya, orang-orang muslim yang di dunia ini melarat selama berpuluh-puluh tahun, hidup di dunia melarat berpuluh-puluh tahun, lalu oleh Allah dimasukkan ke surga, mendapatkan kenikmatan yang indah di surga. Terus Allah tanya, hambaku, kamu dulu aku hidupkan di dunia dalam keadaan miskin, makan susah, hidup susah, tidur susah, pakaiannya susah. Apa pendapat kamu tentang kesusahan yang kamu sudah rasakan di dunia dulu? Kata dia apa? Kayaknya nggak pernah susah ya Allah, saya ya Allah. Kayaknya dulu saya nggak pernah susah. Kenapa? Lupa dia pada kesusahan yang Allah letakkan untuk dia di dunia. Artinya apa? Kalau mau diukur kesusahan yang berpuluh-puluh tahun itu, nggak akan pernah kamu ingat secuil pun nanti di akhirat. Sekarang aja kamu kayaknya gerundelnya nggak habis-habis. Pagi-pagi asal bangun ngeluh, asal siang dikit ngeluh, malam ngeluh, hidup isinya ngeluh. Kalau ngeluhnya diri sendiri mending, kadang ngeluhnya di Facebook, ngeluhnya pakai Instagram, ngeluhnya pakai ini. Padahal nanti ketika kamu sudah diundang sama Allah, dimasukkan surganya Allah, ditanya, gimana kamu dulu waktu dunia susah? Nggak pernah susah ya Allah, saya hidup enak begini. Gimana? Menunjukkan apa ini? Menunjukkan kesusahan di dunia itu singkat, sekilas, sekelumit, sebentar. Oh tapi kan 80 tahun Bib, mikirnya jangan begitu. Kalau mikirnya sekarang 80 tahun, oh kayaknya lama. Mikirnya di akhirat nanti kamu semiliar tahun. Kamu tahu semiliar, nolnya berapa coba? Semiliar nolnya berapa? 12 nolnya. Lah kalau sama yang 01 itu bandingannya ada nggak? Itu begitu. Hidup saya di dunia selama apapun nolnya paling 1.
Lah di akhirat nanti kita akan hidup jutaan tahun, miliaran tahun dalam kenikmatan. Jadi kalau kita ditakdir oleh Allah jadi orang melarat kok 80 tahun, terima dengan syukur, alhamdulillah melarat kok 80 tahun. Begitu. Jangan terus ya Allah kok melarat terus begini, ya Allah si anu yang enggak sholat itu aja kaya, ya Allah kenapa saya udah sholat, udah tahajud, udah duha kok masih melarat aja, ya Allah. Memang cetakannya melarat. Walaupun kamu nyupang tetap melarat. Jadi harusnya bagaimana? Ya terima melaratnya, nggak usah protes, nggak usah. Allah itu mampu membuka keran, mampu mengecilkan. Jangan dianggap kalau kamu dibikin melarat sama Allah terus menganggap Allah telah menyusahkan saya, Allah telah menghina saya, Allah telah. Memang itu kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita jadi orang yang senantiasa bisa mendekat kepada Allah. Rata-rata wali, ini saya kasih tahu nih, rata-rata wali itu melarat. Jarang orang kaya jadi wali. Jadi kalau kamu kok melarat, terus nggak jadi wali, goblok nanti. Sudah melarat nggak jadi wali, lah goblok. Yang namanya orang melarat, kamu ngedumel ya melarat, kamu pakai zikir ya melarat. Enggak terus kalau ngomel-ngomel kedumel jadi kaya, enggak, tetap melarat. Lah sudah tahu melarat, coba mendekat kepada Allah agar jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kalau orang kaya susah jadi wali, susah. Tapi kalau orang melarat punya kesempatan untuk jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pakai kesempatan ini, ketika Allah bikin saya jadi hamba yang sakit, hamba yang susah, takdirnya Allah, maka harapan kita, ya Allah biar saya melarat, yang penting saya jadi kekasih-Mu ya Allah, jadi hamba yang Kau cintai, hamba yang Engkau ridhoi ya Allah, di dunia sampai ke akhirat. Ini yang harus kita yakini, yang harus kita pegangi. Di dalam maknanya kita iman kepada takdir qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kita nggak boleh usaha atau nggak usah usaha, semua sudah takdir Allah, tapi kita berusaha, hasilnya kita sandarkan kepada Allah, dan Allah lah yang mengatur segala yang akan diterima tiap-tiap hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yakini hal ini, bentuknya apapun, penyakit, kesehatan, kemiskinan, jodoh, mati, semua ada dalam takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang gak iman ini, maka imannya rusak. Kalau sampai dibawa mati dia nggak iman takdirnya Allah, mati dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah kita akan sambung lagi yang akan datang, tinggal bicara tentang sejarah atau riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa anana azrabna ala ladha ishrabna wa tub alaina tauba taghsilu kulli hauba wastur lana awrati wa amini rawati wa ghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani
وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي مضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.